Hai guys, hari ini kita mau mengunjungi Museum Prangko di Taman Mini untuk mengerjakan tugas dari Ibu Happy Atma Pratiwi tercinta. Selamat menonton. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di Taman Mini. Lanjut ke dalam untuk keliling Taman Mini ya. Nah guys, waktu kita masuk, kita disambut dengan pertunjukan gamelan. Punya tripod, nggak dipakai. Nah, jadi untuk ke Museum Prangko, kita harus sekali lagi naik mobil yang tadi guys. Sekarang kita OTW ke haltenya. Nah guys, sekarang kita sudah naik bis menuju ke Museum Prangkonya. Kalau gitu kan gampang. Halo guys, kita sekarang lagi di Ragunan. Ini tempat biasa badak sih. Itu kelihatan tiangnya doang. Tiangnya doang. Nah, sekarang kita udah turun dari bisnya guys. Sekarang tinggal nyebrang deh ke Museum Prangkonya. Bareng sama anak kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Nah, ini dia guys pemandangan sekitar Museum Prangkonya. Hai guys, kita lagi ada di Museum Prangko. Hai, kalian tahu gak sih Prangko itu apa? Yang bentuknya kayak gimana? Sekarang kita lagi ada di Museum Prangko. Oke, yang satu ini adalah penjaga dari Museum Komodo, yaitu Ilham Rizky Wibowo. Tapi sebenarnya kalau kakak bilang ini dulu ya, lawan kata ya. Jangan. Oh iya guys, jangan lupa ya sebelum masuk kita mengisi daftar hadir dulu di buku tamu. Nah, sekarang kita lagi dikasih arahan sama satpamnya guys. Setelah kita mengisi daftar hadir, kita akan mendapat perangko masing-masing satu guys. Halo guys, jadi kita lagi ada di Museum Prangko. Nah, kalian tahu gak sih Prangko itu apa? Jadi Prangko itu bukti untuk pembayaran surat. Nah, ini kita lagi ada di Museum Prangko. Prangko ini sudah diresmikan sejak tanggal 29 September 1983. Untuk kalian yang pengen tahu jenis-jenis perangko itu seperti apa aja, ayo ikutin kita terus. Sekarang kita memasuki sejarah perangko. Jadi, di sini ada pohon lontar. Nah, dulu itu sebelum adanya kertas, kita menulis surat itu menggunakan daun lontar. Dan daun lontarnya itu ditulis menggunakan pengutik. Nah, kalau mau tahu pengutik itu bentuknya seperti pisau. Nah, dulu surat itu dikirim melalui pacalang, pedati pos, ada kuda pos, kereta pos, dan kapal perang VOC. Nah, di atas sana ada Sir Rowland Hill yang lahir tahun 1795, seorang pencetus gagasan mengenai pemakaian perangko untuk tanda pelunasan biaya pengiriman surat. Ini adalah perangko pertama yang dicetak di Inggris tahun 1840 yang bernama One Penny. Nah, di sini juga ada kantor pos Batavia
yang bertempat di Jakarta, kantor pos pertama yang didirikan tahun 1746. Dan di sini juga ada cap-cap perangko sebagai pernyataan biaya pengiriman surat, ada dari zaman VOC, zaman Daendels, zaman Raffles, dan zaman Hindia Belanda. Dan di sini juga ada beberapa koleksi yang dihibahkan oleh Ibu Dit Haryanto Danutirto, yaitu istri mantan Menteri Perhubungan Bapak Haryanto Danutirto. Dan di sini juga ada salah satu penggambaran pembuatan jalan raya Anyer Panarukan pada tahun 1809. Nah, lalu ada proses pembuatan perangkonya nih. Untuk kalian yang pengen tahu proses pembuatan perangko, ayo kita lihat ini proses pembuatannya. Nah, di sini yang pertama kita dibuat dulu nih. Kita lihat dulu desainnya yang seperti apa, gambarnya seperti apa. Lalu kita desain, terus habis dari desain kita proses untuk pencetakan. Lalu habis dari proses pencetakan kita printing. Habis itu kita printing, nanti kita edar habis itu. Nah, ini contoh-contohnya seperti kayak gini nih. Ada gambar kerbau, banteng, badak, ada gambar kancil. Terus di sini juga ada gambar-gambar seperti ikan lele, ya kan? Terus ada gunung Bromo ya, Gunung Bromo. Lalu ada gambar candi ya. Jadi seperti itu proses pembuatannya. Untuk selanjutnya akan kita lihat gimana apa aja sih jenis-jenis perangkonya ya. Dadah. Ketiga ini ada perangko berdasarkan periode penerbitan sebelum kemerdekaan dan masa perang kemerdekaan. Ya, di sini ada tahun dan perangko dari keluaran tahun 1864 sampai 1941 zaman Hindia Belanda. Di situ ada dari foto wajahnya Raja Wilhelm III dari tahun 1864. Terus ke bawah ada perangko yang seri angka juga dari tahun 1883 sampai 1890. Yaitu seri angka dari angka 1 sampai 5. Lagi ada dari Putri Wilhelmina. Terus juga ada seri angka lagi tuh 1902 sampai 1909. Terus di bawah lagi juga ada dari Ratu Wilhelmina, ada cetakan tindih Java, cetakan tindih Britain, ya banyak lah. Di sebelahnya ada keluaran Nica itu Netherlands Indies Civil Administration tahun 1945 sampai 1950. Itu yang di atas dari 1945 sampai 1946 itu seri pariwisata. Yang bawah ada seri Ratu Wilhelmina lagi. Bawah ada cetak tindih nilai baru dan ya banyak. Oke, lanjut. Ada dari cetakan zaman Jepang 1942 sampai 1943. Itu yang 1942 ada wilayah Sumatera, cetakan wilayah Sumatera. Terus 1 tahun kependudukan Jepang. Di bawah lagi ada seri pariwisata, lagi bawah seri tabungan pos, ada seri wilayah Sumatera lagi, dan juga ada seri kawasan timur. Lanjut di sini di atas itu ada perangko 15 sen Republik Indonesia. Itu di gambarnya ada
Presiden Soekarno yang baca teks proklamasi, dan di Prakowi juga di sebelah kiri ada Pak Soekarno lagi membaca teks proklamasi, dan di sebelah kanan bawahnya itu adalah teks proklamasi. Ya, tulisan yang besar. Perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya itu oleh 2 orang. Kalau tidak salah yang ditembak ada Kusno Wibowo sama Oni Mangutu. Yang bisa disebut Perang Surabaya itu 10 November 1945. Ada apa ini? Bacanya. Oh, Perang Kemerdekaan, seri Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Oke, sebelahnya lagi ada sama juga seri Perang Kemerdekaan, itu seri perjuangan cetakan LN Wina. Terus ada untuk pos udara, ini bacanya apa? Kecil tulisannya. Itu ada Prangko seri 25 rupiah, bukan 10 rupiah, 25 rupiah. Serinya Bung Karno sama Bung Hatta. Sebelah sini juga sama seri Perang Kemerdekaan juga. Udah banyak. Peringatan kegagalan blokade Belanda 1948. Peringatan apa nih? Banyak nih. Perangko dinas dengan cetak tinggi resmi. Tahun sekitar tahun 1945. Oke, segitu dulu. Prangko edisi Perang Kemerdekaan. Hai guys, hari ini aku lagi berada di Museum Prangko yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, yang dimana museum ini didirikan oleh Pak Soeharto. Nah, di sini saya berada di Konferensi Asia Afrika. Saya melihat di etalase ini berbagai macam perangko. Contohnya penerbitan perangko ini pada tahun 1950 hingga 1958. Nah, saya melihat di sini ada perangko penerbitan dari tahun 1950 sampai 1998, yaitu perangko bendera, ada seni angka cetak tindih, seri bangunan cetak tindih maupun pon kedua dan lain-lainnya. Nah, lalu yang kedua ada penerbitan tahun 1959 sampai 1967. Di sini juga saya melihat ada perangko kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ada perangko dari tahun 1950, yaitu Rencana Kolombo. Nah, yang ketiga ada 1960 Kongres Pemuda, hingga yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada penerbitan tahun 1968 sampai 1974, yaitu ada integrasi ABRI pada tahun 1968, ada 1968 dari 20 tahun WHO dan berbagai macam perangko yang lainnya. Terus ada perangko yang Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, di sini juga saya melihat dari penerbitan tahun 1975 sampai 1980. Saya melihat di sini ada perangko Si Abad Meteorologi, Si Abad Telepon, Tahun Wanita Internasional, Tahun Republik Indonesia, Momen Pahlawan, dan lain-lainnya. Di sini juga ada perangko komunikasi domestik tahun 1976, yaitu perangko Republik Indonesia yang dinamakan satelit Palapa.
Nah, terus di sini ada penerbitan tahun 1981 sampai 1985. Nah, saya melihat ada perangko Hendrik von Stefan Kongres Unipos Asia Oseania. Lalu ada sekretariat bersama ASEAN dan lain-lainnya. Lalu di sini ada penerbitan tahun 1986 hingga 1990. Nah, di sini ada sensus ekonomi, ada perangko 40 tahun UNICEF, Pelita 4, Expo Vancouver, Indonesia Air Show dan lain sebagainya. Lalu di sini ada souvenir periode 1966 hingga 1983, yaitu ada perangko bunga, pariwisata, lukisan Raden Saleh maupun Borobudur dan lain sebagainya. Oke guys, jadi kita memasuki ke bagian perangko berdasarkan tema kebudayaan, pariwisata, flora, fauna, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Nah, di atas ini kita bisa lihat itu adalah perangko Republik Indonesia, pakaian pengantin daerah Aceh, dan itu menggambarkan kebudayaan. Lalu di sampingnya ada perangko Republik Indonesia menggunakan pakaian pengantin Kalimantan Timur. Lalu selanjutnya ada di sampingnya itu ada perangko Republik Indonesia menggunakan pakaian pengantin Timur Timur. Nah, di bawahnya itu kita juga bisa lihat ada pariwisata Republik Indonesia Bunaken Sulawesi Utara. Lalu di sampingnya juga kita bisa lihat tuh perangko Republik Indonesia Bedugul Bali, itu menggambarkan pariwisata. Nah, di bawahnya juga kita ada fauna, perangko fauna, contohnya itu adalah yang ini guys, Paradise Rubra Cendrawasih merah, menggambarkan tentang flora Dendrobium non Betawi. Dan di sampingnya juga ada itu menggambarkan bunga mawar. Nah, guys, jadi di sini juga ada beberapa perangko pariwisata. Yang pertama itu ada pariwisata 1961. Jadi sini ada banyak seri tentang pariwisata. Yang pertama itu ada pariwisata 1961 sampai pariwisata 1983, pemugaran Candi Borobudur. Di sini juga ada seri baju adat 1974. Ini juga ada perangko kebudayaan dari 1956, 200 tahun Yogyakarta sampai 1981 seni lukis tradisional dan sebagainya. Ya, lanjut, di sini juga ada perangko jenis flora. Itu dari Cinta Puspa Satwa dari 1990. Di situ ada perangko jenis Puspa dan Satwa 1994 sampai Cinta Puspa 1998. Dan sebagainya. Lalu di sampingnya juga ada jenis-jenis perangko berdasarkan fauna, dari ada seri burung, reptil, fauna, kerang, serangga, ikan hias laut dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke perangko jenis sosial dan kemanusiaan. Itu ada untuk anak-anak, ada untuk orang buta, ada dari PMI, ada dari penderita cacat, dan sebagainya.
Sekian dari saya. Yang keenam ada perangko berdasarkan tema ada pramuka dan olahraga. Ya. Di sini ada replika kantor pos, ada AC blower yang lumayan dingin. Di sini kita ada Bapak Presiden Soeharto lagi di perkemahan Cibubur, pramuka di Cibubur, Jakarta. Yang sebelahnya ini ada Ibu Tien Soeharto lagi tanda tangan perangko Jambore Nasional di Cibubur juga. Di sebelah sini ada perangko olahraga. Dari tahun 1951 sampai 1979. Ada banyak ya. Sebelahnya ada Asian Games. Di sini nggak tertera ya tahunnya. Cuman ya banyak lah. Di sebelah sini ada olahraga Thomas Cup, PON, dan Uber. Sebelah sini ada olahraga World Cup, Piala Dunia ya. Ada Espanyol, Olimpiade Atalanta, Olimpiade Barcelona, Dicul. Banyak. Sebelah sini ada apa nih? PON 1 di Solo, First National Sport Week in Solo, Thomas Cup. Jakarta, November 1963. Oh, ini ada juga replika ya. Lagi sedang melakukan perkemahan atau ya gitulah tentang pramuka. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, yang ketujuh ada kegiatan filateli, yaitu penelitian tentang perangko dan sejarah pos. Atau dalam bahasa Inggris philatelic activities. Ya, di sini latar belakang arsitektur gedung kantor pos, yaitu dijelasin kantor pos Padang didirikan di pusat kota Padang yang konon pada waktu itu merupakan titik pusat perhitungan 0 km wilayah Sumatera Barat dan merupakan kantor pos pertama di wilayah ini. Ya, jadi kantor pos Padang itu kantor pos pertama di Sumatera karena titik 0. Lalu yang kedua ada kantor pos Makassar berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 10 Makassar dengan nomor pos 90111. Kantor pos ini pada masa penjajahan Belanda berlokasi di Jalan Balai Kota nomor 5, Jalan apa itu? Gouverneursland dengan nama Pos en Telegraph Kantor. Lalu di bawahnya ada gambar dari kantor pos yang ada di Makassar pada zaman itu. Yang ini kalau tidak salah ini radio keluaran tahun berapa ya ini radio ya? Udah lama. Yang pastinya udah tua dari umur saya. TV-nya pun juga saudara Ilham. Ya, di sini ada detail-detail perangko ini kalau nggak salah edisi tahun baru Cina ya. Ya nih Imlek, edisi Imlek tahun ayam. Tahun ayam itu tahun entahlah tahun berapa. Dan banyak lagi tahun kuda, ada tahun kambing, ada apa itu? Tahun naga dan lain-lain. Ya, sekilas penjelasan dari saya tentang kegiatan filateli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.